Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang darah Yesus. Ini bagian kedua ya. Lalu Kristen ini berkata, ada yang menggunakan ayat ini loh Pak, untuk menafsirkan bahwa Sipiat atau iblis itu adalah malaikat yang jatuh Pak. Di mana itu di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 Pak. Demikian bunyi firman Allah Pak. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saya jawab, oh ya, kalau memang itu ditafsirkan bahwa ayat itu berbicara tentang iblis atau Sipiat, kalau begitu yang benar yang mana? Kalau penafsir itu membenarkan Yesaya ini menurut dia bahwa ini adalah iblis atau Sipiat, artinya Wahyu itu sesat tuh, ya kan? Artinya Yohanes itu sesat, kan begitu? Ya kan? Kan kebenaran tidak bisa bertolak atau berlawanan sendiri kan? Alkitab itu kan penulisnya satu, ya, maksudnya yang mengilhami kan satu, yaitu Roh Allah atau Roh Kudus. Baik, meskipun yang menulis banyak orang, tapi kan yang mengilhami kan sama rohnya, yaitu Roh Allah. Nah, artinya maksudnya paham ya maksud saya ya. Jadi kalau penafsir itu mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat yang jatuh berdasarkan penafsirannya di Yesaya ini, berarti Wahyu itu salah loh. Berani ya berkata Yohanes itu sesat? Berani? Salah begitu? Berani? Wah, bahaya ya. Ya, jadi ingat-ingat itu, padahal kitab Wahyu yang menuliskan Yohanes itu jelas menulis iblis itu adalah si ular tua, ada si naga besar yang dijuluki oleh Yohanes si ular tua. Lalu juga saya juluki si Piot, karena tua kan peot gitu loh pada jawabannya. Gitu ya. Nah, itu enggak usah ditafsir. Lalu Presiden berkata, wah, ya nggak tahu saya Pak. Saya cuma kasih tahu bahwa ada orang yang mengajarkan bahwa iblis itu adalah malaikat Pak. Nah, lalu dasarnya mereka atau ia pakai ayat di Yesaya itu Pak. Saya jawab, oh alah, hati-hati sis ya. Karena firman Allah kan tidak boleh ditafsir menurut diri sendiri, meskipun seolah tafsirannya itu benar sis. Seolah saja ya. Tapi kan tidak benar ya. Cuma seolah benaran, beda dengan yang benar gitu ya. Nah, ini ada dasarnya. Kalau orang itu tidak boleh sembarangan menafsir firman Allah ya, dari 2 Petrus 1 ayat 20. Demikian bunyi firman Allah, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah ini ya, jadi jangan main tafsir sembarangan, walaupun sekali lagi walaupun seolah-olah benar. Tapi kalau itu bukan dari Allah, artinya menurut penafsiran sendiri ya. Kalau menurut penafsiran sendiri kan pasti akan berlawanan dengan firman yang lain, pasti gitu ya. Karena tidak mungkin ilham yang satu datangnya dari Roh Allah kok yang satu bilang A, yang satu bilang B, kan tidak mungkin, tidak masuk akal ya. Nah, itu maksudnya saya paham ya apa yang saya katakan ini ya. Nah, jadi artinya penafsir itu yang salah menafsir ya, walaupun menurut dia benar itu tentang iblis itu, dia malaikat yang jatuh ya. Buktinya gini misalkan argumentasinya banyak hal ya. Nah, tapi kalau tidak sesuai dengan ayat yang lain, seperti tadi Yohanes bilang bahwa iblis itu adalah si ular naga besar, lalu dijuluki oleh Yohanes si ular tua. Saya juluki si peot
karena Yohanes berkata si ular tua kan, kalau tua kan berarti peot gitu loh, bahasa Jawanya peot, makanya saya juluki si peot ya. Nah itu yang bener ya. Yohanes artinya bukan yang benar Yohanes, maksudnya yang jelas-jelas tidak usah ditafsir. Yohanes tuh memberitahu kita bahwa iblis itu adalah si ular naga besar, atau dijuluki oleh dia si ular tua, kan begitu. Ya saya sendiri juga bener, tapi kan bukan bicara soal iblis gitu loh, itu yang benar, jangan ditafsirkan sembarangan. Lalu Kristen berkata, oh iya, jadi ayat-ayat di saya itu tafsiran aja ya Pak ya. Iya sih, ayat-ayat itu kan bicara tentang Raja Babel yang akan berakhir masa pemerintahannya waktu itu sih. Nah kok berani-beraninya menafsirkan bahwa itu si Piot ya adalah malaikat yang jatuh, itu namanya ngarang ya, dengan tafsirannya sendiri, tahu ya. Baca aja tuh dari atas ayat itu, nanti kan saya bisa tahu jelas bahwa ayat-ayat itu tuh bicara tentang Raja Babel, bukan bicara tentang malaikat atau si Piot alias iblis. Lalu Kristen berkata, oh gitu ya. Wah, jadi selama ini ternyata ajaran yang mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat yang jatuh itu sesat atau salah ya Pak, karena tidak sesuai dengan Alkitab ya Pak. Saya jawab, iya sih, suatu ajaran yang sesuai Alkitab itu jelas ya, tidak usah ditafsir-tafsir ya, cukup dibaca dan diaminkan atau diterima gitu loh sis. Nah ini kan sangat jelas Alkitab menulis bahwa iblis itu adalah si ular naga besar, kemudian dijuluki oleh Yohanes si ular tua ya kan, dan saya juluki tambah yaitu si Piot karena tua toh. Nah ini saya ulang ya, baca di Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis, jelas kan, atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Iya, yaitu si Piot tadi dilemparkan ke bawah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lah mungkin kata bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya itu ditafsirkan bahwa iblis itu malaikat, karena kan dia punya anak buah kok malaikat gitu kan. Nah ini penafsiran lagi namanya ya, baca ayat itu berulang-ulang sampai paham sis ya. Ini saya kasih ayat lagi ya biar mantap atau percaya bahwa iblis itu adalah ular naga besar atau dijuluki oleh Yohanes si ular tua sis. Ada di mana? Wahyu 20 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah, ia menangkap naga, si ular tua itu. Nah ini julukan Yohanes ya, yaitu iblis dan setan. Jelas sekali ini ya, ayat ini kan nggak usah ditafsir-tafsir gitu loh, dibaca aja tuh, nggak usah ditafsir, itu jelas, anak TK aja tahu ya membaca itu bahwa iblis itu adalah ular naga atau dijuluki oleh Yohanes si ular tua, bukan malaikat sis gitu loh, maksudnya tahu ya. Lalu Kristen berkata, oh iya, wah berarti selama ini banyak orang Kristen yang kena prank atau kena tipu ajaran sesat atau salah itu ya Pak. Saya jawab, iya sih, makanya hati-hati ya, semua ajaran dari siapapun atau dari manapun itu harus dicocokkan dengan Alkitab gitu loh. Yang cocok kita terima, yang tidak cocok kita tolak mentah-mentah sis, paham ya? Lalu Kristen berkata, oh iya, paham Pak. Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga. Tuhan Yesus memberkati.